Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Asriani dengan NIM 2212451002. Program Studi Pendidikan Seni Rupa kelas B, Stambuk 2021, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang seni rupa Islam, khususnya kaligrafi. Kaligrafi Islam adalah kaligrafi berbasis aksara Arab yang mengekspresikan ajaran Islam, ajaran yang terdapat dalam Quran dan hadis. Perkembangannya dimulai sejak abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab. Keindahannya tidak tertandingi oleh kaligrafi-kaligrafi aksara lainnya. Ada ribuan bentuk dan jenis kaligrafi Islam. Banyaknya variasi bentuk tersebut karena aksara Arab sangat luas untuk diubah bentuknya. Seiring dengan perkembangan Islam di dunia, kaligrafi Islam berkembang pesat di berbagai negara. Kini Islam menjadi agama yang paling banyak pemeluknya di dunia. Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap karya seni kaligrafi tersebut juga semakin banyak. Kaligrafi Islam digunakan sebagai unsur estetika sekaligus ekspresi spiritual nilai-nilai keagamaan. Kaligrafi Islam juga dimanfaatkan untuk pendidikan, syiar, dan ekspresi estetik kaum Muslim. Kaligrafi Islam terpajang di dinding-dinding masjid, surau, sekolah, serta bangunan keagamaan. Kaligrafi Islam juga dipajang di dinding-dinding rumah pribadi. Ada beberapa media digunakan untuk mengekspresikan kaligrafi Islam. Di antaranya, kaligrafi Islam dilukiskan pada permukaan kertas, kain kanvas, kaca, atau kulit binatang. Lainnya berupa relief pada permukaan kayu, lempengan tembaga, semen, dan berbagai media lainnya. Kaligrafi Islam lainnya berupa kaligrafi pada kain yang disulam. Ada juga kaligrafi Islam yang disusun dalam bentuk mosaik. Bentuk aksaranya diantaranya aksara naskahi, sulus, riqah, ijazah, diwani, diwani jali, kufi, dan farisi atau talik. Selain kaligrafi dalam bentuk aksara Arab baku tersebut, kaligrafi Islam juga diekspresikan dalam motif arabes, biomorfik, zoomorfik, dan geometrik. Aksaranya diubah dengan cara dipanjangkan, dipendekkan, dan dilengkungkan. Komposisinya diciptakan berdasarkan kombinasi pengulangan huruf, pembesaran, dan pengecilan atau komposisi berhadapan. Kaligrafi Islam terstruktur dalam komposisi balance, simetris, dan asimetris. Kaligrafi Islam memancarkan keindahan visual dan spiritualitas agama. Di dalamnya syarat nilai-nilai keilahian, karya seni yang bukan sekedar pajangan, bukan sekedar artefak, tetapi karya seni yang mampu menjadi cahaya peradaban. Dalam karya seni kaligrafi Islam terdapat ajaran tentang moralitas, etika, susila, dan nilai-nilai humanisme. Kaligrafi Islam merepresentasikan peradaban tinggi manusia. Kaligrafi Islam mengekspresikan ayat-ayat suci Al-Quran berisi rahmat Tuhan bagi seluruh alam semesta. Ada seruan untuk kedamaian, keadilan, ampunan, maaf, menyayangi, mengasihi, melindungi, menyantuni, dan ribuan kata-kata lain dari nur ilahi. Keberadaan kaligrafi Islam mestinya menjadi bagian dari rahmat bagi seluruh alam. Pada materi ini, ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan kaligrafi. Yang pertama, Yaqut al-Musta'simi, Ibnu Muqlah, Ahwal al-Muharrir, Ibnu Syekh, dan Ibnu Bawab. Yang pertama, Yaqut al-Musta'simi, seniman kaligrafi sekaligus penyair ini menggunakan bambu yang dipotong miring sebagai pena untuk melukis kaligrafi. Selain itu, Yaqut al-Musta'simi juga merupakan kepala perpustakaan Al-Mistan Syiriyah, Baghdad, dan lebih dikenal dengan panggilan Abu Durrah atau Abu al-Majid. Perannya dalam perkembangan kaligrafi banyak dilihat dari segi filsafatnya, yakni kaligrafi adalah geometri spiritual yang diekspresikan melalui alat jasmani. Ia juga berperan menjadikan gaya kaligrafi khat sulusi menjadi berkembang dalam bentuk ornamen yang dekoratif. Yang kedua adalah Ibnu Muqlah, seorang wazir atau menteri pada masa Daulah Abbasiyah yang memiliki nama asli Abu Ali al-Sadr Muhammad bin Hasan bin Muqlah. Ini merupakan seorang seniman kaligrafi yang cukup populer. Lahir pada 887 Masehi,
Ia membuat kaligrafi setelah mempelajari karya-karya Al-Ahwal Al-Muharrir. Ibnu Muklah memiliki peran mengangkat gaya tulisan kaligrafi dari khat naskahi menjadi khat khufi. Selain itu, ia juga menekuni gaya khat sulus. Yang ketiga ada Ibnu Syekh. Ibnu Syekh ini merupakan salah satu kiblat para penggiat kaligrafi pada masa Daulah Utsmaniyah. Maestro kaligrafi yang satu ini juga mengajar Sultan Bayezid kedua, raja pada masa itu yang memerintahkan pada tahun 1481 hingga 1512 Masehi. Yang keempat ada Ibnu Bawab, memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Hilal. Tokoh ini berhasil menciptakan khat jenis Raihani dan Muhaqqaq. Penerus khat naskahi ini juga merupakan seorang hafiz dan menuliskan mushaf Al-Quran ke dalam 46 eksemplar. Karyanya yang berupa tulisan dan ornamen bisa ditemukan di masjid-masjid Istanbul, Turki. Ia juga mendirikan sekolah kaligrafi di Baghdad. Yang terakhir ada Hafiz Utsman. Hafiz Utsman yang juga merupakan seorang penghafal Al-Quran ini berhasil mendapatkan ijazah khatat dan ta'lim khat setelah belajar ilmu kaligrafi pada masa Wazir Mustafa Pasha. Ia membuat kaligrafi yang diberi judul Hilyah yang merupakan model kaligrafi khat sulus. Selain itu, ia juga menuliskan mushaf Al-Quran sebanyak 25 yang tersebar di seluruh Istanbul. Kesimpulan dari materi kali ini, seni kaligrafi merupakan seni menulis rapi dan indah, atau aksara yang sudah dibentuk dengan menekankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf yang telah dimodifikasi atau digayakan sehingga mempunyai nilai estetika. Dalam kebudayaan Islam merupakan salah satu bentuk keindahan Al-Quran disebut seni khat. Seni kaligrafi Islam mempunyai gaya tersendiri diantaranya yaitu kufi, sulus, naskah atau naskahi, talik, farisi, ijazah atau raihani, riq'ah, diwani, diwani jali, dan mu'alla.